Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks eksposisi. Namun, sebelum kita membahas tentang materi teks eksposisi, adapun tujuan pembelajaran kali ini antara lain. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan teks eksposisi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ketiga, kalian dapat membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Keempat, kalian dapat mengembangkan isi teks eksposisi. Dan yang kelima, kalian dapat mengkonstruksi teks eksposisi. Baiklah, anak-anak semua, kita masuk pada materi teks eksposisi. Yang pertama, definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Graf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau suatu pokok persoalan secara objektif. Kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Ketiga, memuat fakta yang terdapat di lapangan. Keempat, eksposisi bertujuan memberi penjelasan atau keterangan. 5. Eksposisi bertujuan mengembangkan gagasan penulis. 6. Paparan akan semakin jelas dengan menyertakan gambar, dena, dan angka-angka. 7. Memberi informasi. 8. Gaya informasi bersifat persuasif atau mengajak. 9. Tidak memihak. 10. Bersifat netral atau objektif. 11. Singkat, padat, dan akurat. 12. Menyampaikan secara lugas. 13. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau 5W plus 1H. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi dibagi menjadi 6. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi identifikasi. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan dan pertentangan. Keempat, teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima, teks eksposisi klasifikasi. Dan yang keenam, teks eksposisi analisis. Teks eksposisi definisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, definisi secara sempit, dan yang kedua, definisi secara luas. Sedangkan eksposisi analisis dibagi menjadi 2, analisis kausal dan analisis proses. Selanjutnya, jenis teks eksposisi definisi adalah menurut KBBI, kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan,
atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi diartikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi berisi penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Definisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi secara sempit adalah definisi mengenai suku kata yang mencakup definisi sinonim dan definisi dari kamus. Yang kedua, definisi secara luas mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan, merupakan pengembangan dari definisi secara sempit. Berikut ini contoh teks eksposisi definisi secara sempit dan definisi secara luas. Selanjutnya, jenis eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur mengenai suatu objek. Metode identifikasi yang digunakan dalam teks eksposisi mampu menjawab pertanyaan apa itu dan siapa itu. Metode identifikasi dalam teks eksposisi akan memperkenalkan barang atau objek dengan memerinci ciri dan tanda pengenal dari objek. Berikut ini contoh teks eksposisi identifikasi. Selanjutnya, jenis teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Metode perbandingan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih menggunakan dasar-dasar tertentu. Dasar-dasar perbandingan adalah menempatkan sesuatu yang belum diketahui dalam kerangka suatu hal yang sudah dikenal pembaca, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi teks eksposisi yang ditulisnya. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi perbandingan. Selanjutnya, jenis teks eksposisi ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Eksposisi ilustrasi merupakan metode yang sering digunakan karena tidak menampilkan hal-hal umum secara abstrak. Eksposisi ilustrasi menunjukkan contoh-contoh yang nyata dan konkret. Jenis eksposisi ilustrasi dapat disajikan secara deskriptif dan narasi. Jenis eksposisi selanjutnya adalah eksposisi klasifikasi. Merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan-pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok, sehingga dapat diketahui hubungan antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Jenis selanjutnya adalah teks eksposisi analisis, suatu cara membagi-bagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Ada dua cara menganalisis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi analisis kausal, merupakan paparan yang mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal adalah suatu hubungan yang melibatkan suatu objek atau lebih dianggap sebab ditimbulkan atau kejadian hal yang lain. Yang kedua, analisis proses, sebuah metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana suatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Metode ini sangat bermanfaat apabila sebuah topik bersifat dinamis. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau opini atau pernyataan pendapat. Kemudian yang kedua adalah argumentasi dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi.
Tesis atau opini adalah berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Baiklah, setelah kalian mempelajari teks eksposisi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jawaban kalian upload di e-learning. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.